Shalom, selamat sore kepada kita semua, selamat hari Minggu bagi seluruh warga jemaat dan peserta ibadah live streaming khusus pada pukul 18 sore ini. Dan selamat datang Bapak Ibu, Saudara-saudari dan jemaat yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan memberkati. Ada beberapa penekanan warta jemaat. Yang pertama, ibadah lansia jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2025 pada pukul 9 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Yang berikut ibadah bulanan PWGT Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 pada pukul 16.30 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Yang berikut pengutusan pendamping sekolah minggu sudah selesai dalam ibadah pada pukul 9 tadi. Yang berikut pelatihan ceria untuk guru sekolah minggu akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 18, 19, dan 25 Oktober 2025. Poin yang berikut ibadah syukur keluarga Ibu Elizabeth Tanan Sampe atau Neema atas hari ulang tahun yang ke-90 akan dilaksanakan pada hari Selasa 7 Oktober 2025 pada pukul 11 WITA di kelompok pelayanan 7. Atas perhatian kehadiran para lansia dan warga jemaat Rantepao, ucapkan terima kasih. Yang berikut pundi khusus atau pundi 4 hari ini Minggu tanggal 5 Oktober 2025 akan diperuntukkan kepada panitia pelaksanaan konferensi yang ke-19 PPGT Klasis Rantepao yang akan dilaksanakan di Jemaat Rantepasele pada tanggal 17 sampai dengan 18 Oktober 2025. Pelayanan sakramen perjamuan kudus sedunia bersama dengan anak yang sudah dibaptis dan didampingi orang tua atau wali akan dilaksanakan pada hari Minggu 12 Oktober 2025 pada ibadah pukul 6 pagi, pukul 9 pagi, pukul 16 dan pukul 18 WITA. Diharapkan kepada warga jemaat untuk mempersiapkan diri menerima pelayanan ini. Demikian juga pelayanan perjamuan kudus ke rumah bagi orang yang tidak mampu ke gereja harap dipersiapkan oleh majelis gereja urusan diakonia di kelompok pelayanan 1 sampai dengan kelompok 7 dan mendampingi pelayan. Yang berikut pelayanan pemberkatan perkawinan kepada Saudara Febrianto Leonard Kadang dengan Saudara Sri Dewi Astuti SH akan dilaksanakan pada hari Kamis 9 Oktober 2025 pada pukul 9 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Tamatiku Tobada. Resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama pada pukul 12 WITA di rumah kediaman mempelai perempuan. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Dengan penuh sukacita, majelis gereja dan warga jemaat Rantepao mengucapkan selamat datang kepada anggota baru. Yang pertama keluarga Bapak Martin Rombe, istri Junita Rede dan anak Bilga Paga, Fadila Paga, Arsel Sandakila, Aron Paga, Diwa Sandakilala, dan sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan 7. Tuhan memberkati. Jika Bapak Ibu yang saya sudah sebut kalau ada hadir mohon diharapkan berdiri.
Ya, mungkin sudah ibadah tadi. Dan yang kedua, keluarga Bapak Glorian Paranuan Boong SE, istri Astri Simon, anak Alicia Datulangi Paranuan Boong, Benesia Rara Paranuan Boong, pindahan dari Gereja Toraja Jemaat Rantai Pasele, dan sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan 1A. Selamat datang, Tuhan memberkati. Ada hadir? Ya, mungkin sudah di ibadah tadi. Yang berikut telah meninggal dunia Ibu Martina Dasima atau Nenek Melona, anggota Jemaat Rantai Pau kelompok pelayanan 6, pada hari Minggu tanggal 28 September 2025 di Rumah Sakit Umum Laki Padada. Jenazah almarhum Martina Dasima atau Nenek Melona sekarang berada di rumah kediaman kelompok pelayanan 6. Segenap majelis gereja dan warga jemaat Rantai Pau menyatakan rasa duka cita yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Pengajaran katekisasi calon siri jemaat Rantai Pau dilaksanakan setiap hari Jumat pada pukul 16 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantai Pau. Diharapkan kepada peserta katekisasi untuk hadir 15 menit sebelum dimulai. Terima kasih untuk perhatian kepada calon siri. Yang berikut informasi dan tambahan warta. Ralat warta jemaat poin 8 yaitu ibadah PPGT di rumah saudara Elsa Patabang di kelompok pelayanan 2 dalam warta tertulis hari Sabtu 4 Oktober 2025. Seharusnya hari Senin tanggal 6 Oktober 2025. Harap dimaklumi. Yang berikut pameran benda-benda Alkitab sudah selesai pada pukul 17 tadi. Dan informasi-informasi lebih lengkapnya silakan Bapak Ibu saudara-saudara baca dalam warta jemaat. Terima kasih, selamat beribadah. Shalom, selamat sore menjelang malam, selamat bertemu kembali. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita menenangkan segala kehidupan kita, pikiran hati kita untuk menghadap Tuhan. Selamat berjumpa dalam persekutuan merayakan penyertaan Allah Tritunggal kepada kita semua. Bahwasanya kasih setianya tak berkesudahan dalam kehidupan kita. Bahkan dialah yang terus menuntun kita memahami dengan baik setiap ajaran yang benar. Dalam pemahaman inilah kita merindukan datang menghampirinya melalui persekutuan seperti hari ini. Bukan sekedar kita memahami, tetapi sekiranya melalui kerinduan dalam ibadah membawa kita mampu memegang setiap ajaran yang benar dan sehat seperti yang menjadi harapan melalui tema saat ini, peganglah ajaran yang sehat. Marilah kita dengan sukacita kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita berdiri, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian.
Panggilan beribadah kepada jemaat Rantepao, khususnya Bro dan Sis PPGT banyak pada malam hari ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Tritunggal menyertai kamu sekalian. Menyertai. Silakan duduk. Ini disatukan satu ini pengakuan dosa dan berita anugerah. Saya datang dengan penuh dosa dari Jakarta ini. Saudara-saudara jemaat Rantepao yang dikasihi Tuhan, sekalipun kadang kita merindukan menjalani hidup sesuai ajaran yang benar dan sehat, namun apalah daya dalam kerapuhan, kadang-kadang hal-hal keliru yang kita nyatakan di balik kelemahan. Apakah kita tersandung karena dosa bahkan menjadi batu sandungan bagi orang lain? Telinga kita lebih menikmati mendengar ajaran-ajaran yang menyimpang dibandingkan mendengar kebenaran firman Tuhan. Melalui cara hidup demikianlah menjadi jelas di hadapan Tuhan betapa berdosanya kita. Menyadari akan dosa, kesalahan kita, mari dengan kerendahan hati kita mengaku dosa kita di hadapannya. kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan akan dosa-dosamu, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengeruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Tuhan yang begitu setia, kita kembali mengamini bahwa kasih Tuhan tetap abadi dalam segala musim kehidupan kita. Musim akan selalu berganti, tetapi kasih Tuhan tetap abadi.
bukannya dosa, anugerah, dan petunjuk hidup baru. Kata kunci hari ini, petunjuk hidup baru. Apa yang kita mau bawa pulang, kita bicarakan nanti melalui ini. Karena itu jemaat Rantepao, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar dari aku sebagai contoh ajaran yang sehat. Dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih di dalam Yesus Kristus. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-13. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita bersama-sama akan membaca Mazmur pujian dari kitab Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kita akan baca secara responsoris. Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kebahagiaan orang fasik semu. Janganlah geram terhadap orang jahat. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bersukalah dalam Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. serahkanlah jalanmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Ia akan menerbitkan kebenaranmu seperti terang. Dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, ianya membawa kepada kejahatan. Sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri ini. Dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Sama-sama kita katakan amin. Berbahagialah yang di jalannya tak ikut orang fasik dunia. Yang di jalannya tak ikut orang fasik dunia. Berbahagialah yang tiada duduk dengan perhimpunan pengolok-olok dan menggemari hukum Allahnya dan siang malam memikirkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan membawa persembahan untuk mengungkapkan rasa syukur kita atas segala anugerah, penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang senantiasa kita nikmati dalam kehidupan kita. Nas persembahan kita pada sore menjelang malam ini
terambil dari Mazmur 37 ayat 5 dan 6. Serahkanlah jalanmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Ia akan menerbitkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang, bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu.
Mari kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, membawa ungkapan syukur kami melalui persembahan yang telah kami berikan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini ya Tuhan, biarlah berkenan di hadapan-Mu dan boleh dipergunakan dengan baik demi hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Engkau juga memberkati yang masih ada pada masing-masing kami untuk kami pakai di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah juga ya Tuhan, kami boleh menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama kami yang membutuhkan. Bapa di surga, ini ungkapan syukur kami. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam Kristus Yesus kami datang kepadamu. Amin. Padamu Tuhan dan Allahku kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 367. Pujian dari salah seorang anak kita PPGT, Jessica.
Tuhan. I love you Lord. Kurang semangat sangat benar. Mantap saya. Khotbah selesai. Saya di Apit 2 PWGT ini senang. Ini mimbar kayak di Gereja Kristen Indonesia di Kayu Putih, tetangga saya. Enak betul, keren ini meeting, keren. Sudah siap dokter? Siap Mercy? Monggo kita berdoa. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu dalam kehidupan kami, jemaat yang datang dengan penuh sukacita beribadah pada malam hari ini. Kasih setiamu selalu baru, tidak pernah berhenti. Sebelum kami membuka Alkitab, terlebih dahulu kami membuka hati kami Tuhan, supaya hati kami dengan penuh kerendahan hati menerima firman-Mu, apa pesan-Mu, petunjuk hidup baru. Peganglah ajaran yang sehat itu. Kami lemah, firman-Mu begitu dalam, apalagi hamba-Mu ini bukan latar belakang pendeta, jemaat biasa, bulu diapa di hadapan-Mu. Berkenan di hadapan-Mu Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan isi hati-Mu pada malam hari ini. Berbicaralah kepada kami semua mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Kami akan membaca firman Tuhan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Habakuk pasal 1 ayat pertama sampai keempat. Habakuk pasal 1 ayatnya yang pertama sampai keempat. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Keluhan Nabi atas ketidakadilan. Berapa lama lagi ya Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu kekerasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan dan memandangi saja kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian menjadi-jadi. Itulah sebabnya hukum tak lagi berdaya dan keadilan tidak pernah ditegakkan. Sungguh, orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan diputar balikkan. Amin. 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, atas kehendak Allah, menurut janji kehidupan dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang terkasih, anugerah, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati murni, hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Apabila aku terkenang akan air matamu, aku ingin melihat engkau supaya penuhlah sukacitaku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku atasmu.
Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang tahanan karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil dengan kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan anugerahnya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan sekarang dinyatakan oleh penampakan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang melalui Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, sebab aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari itu. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar dari aku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih di dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia berpaling dari aku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada hari itu. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus. Engkau sangat mengetahuinya. Amin firman Tuhan. Haleluya. Semua berdiri. 3 pembacaan tadi harus bermuara kepada Injilnya Kristus, bukan Injil Lukas. Injilnya Kristus menurut Dr. Lukas. Pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-1 sampai 10 saja firman Tuhan. Beberapa pakilala, beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia sudah menyesal, ampuni dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini,
terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Berikutnya, tuan dan hamba. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mereka segera makan? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makanan, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai aku makan dan minum, sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ia ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Kurre Subanga. Sahabat saya di atas, kalau ada Bro Habib Panggalo, tolong tayangkan apa yang saya sering lakukan kalau saya datang di sini. Kurang lebih hampir 40 tahun saya kadang-kadang diberi waktu untuk datang di sini. 1 Tesalonika pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-17. Coba buka Alkitab. Pembuka kata dari saya yang datang dari jauh, bahkan di jauh, setiap minggu kuperangi komite beribadah di DTE. Tayangan tunda. 1 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-17. Ada dari Bro Habib ditayangkan? Ada ya? Ada. Baca 1, 2, 3. Bagi jemaat Rantepau dan saya, jauh di mata, dekat di hati. Yohanes Tiraduma, anggota jemaat Gereja Toraja, Tongkonan, Kelapa Gading, Jakarta. Pensiunan. Peganglah ajaran yang sehat. Berarti ada yang tidak sehat. Apa tu lentona te maya te Mazmur ina nabasa memilih kurangi. Mantap. Jangan marah karena orang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang fasik. Oh, nggak lama dia, nggak bakal lama. Berlakulah setia, berserulah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik, maka Dia akan memunculkan hakmu seperti terang, kebenaranmu seperti siang. Luar biasa itu. Janji siapa ini? Nasihat dari Raja Daud. Siapa Raja Daud? Satu-satunya di silsilah Yesus Kristus di dalam pasal 1 Matius ayat 1, pasal 1 ayat 5. Boas memperanakkan Obed. Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud. Yang mana di Pokada Datu? Yang lain tidak. Kenapa? Dari situ muncul ini Yesus Kristus ini, Injilnya Dr. Lukas ini.
Dia adalah raja. Jangan berbuat jahat. Tenang-tenang sajalah. Lihat keadaan kita. Apa yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang sekarang ini ada, akan ada lagi. Nako Raja Salomo toh. Tidak ada yang baru di muka bumi ini. Sehingga menani te Raja Daud. Ya te Mazmur 37, 40 ayat. Dan tu penanian na melong di ala te. Nggak usah diikutin teman-teman band. Tuhan menetapkan apabila ia jatuh. Stop. Nanti dikira saya pemimpin paduan suara kalau begitu. Cukup dulu. Satu ya. Yang kedua Habakuk. Habakuk artinya narik keber, kedara kaber kayak tupung sama tua. Apa juga tak abang siap bayang baca-bacaan ini baru pasal 1 ayat 1 nakua. Ma apa bokomi puang. Miola. Kenapa diam? Saya berseru engkau tidak mendengar. Saya ini kan nabi. Apa jawab Tuhan? Pasalnya yang kedua. Tenang saja Habakuk. Tonton kau sembayang. Orang benar akan hidup oleh imannya. Urutannya dulu ya, urutannya dulu. Kita alurnya dulu, konteksnya dulu. Teks sudah tadi, konteksnya apa? Habakuk. Taluri pasal tu Habakuk. Tapi ada penghukuman, ada pemulihan, ada dosa, ada berita anugerah, ada pemulihan. Habakuk pasal 3 ayatnya yang ke-17 sampai 19. Walau pohon tara tak berbuah, lambang kesuburan tak. Tak adu kamu tu bembe, tak itu tedong, tak tu belang kandang. Namun aku akan tetap bersorak-sorai. Karena keselamatan di dalam Kristus Yesus. Itulah sebabnya kakiku seperti rusa untuk meloncat. PPGT zaman now, generasi strawberry ini. Mantap untuk berjalan ke depan. Habakuk. Nah, baru kita muncul kepada bahan utama hari ini. PPGT Timotius, orang yang suka memuliakan Tuhan. Sebab aku ini yakin maapaina mo oleh Timotius tumangi allo bongi. Kenapa begitu? Paulus bertanya-tanya, ternyata ada jawabannya. Timotius, PPGT Jemaat Rantepao, Timotius, aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Catat itu. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yang muncul di dalam siapa? Nenekmu siapa tadi? Indah toh PPGT? Nenekmu Louis, Oma Louis. Dan juga di dalam siapa? Ibumu siapa? Tante Yunike. Dan tentu juga hidup di dalam engkau Timotius. Dan hidup di dalam PPGT yang ada sekarang ini. Iman yang hidup bukan mati. Ya mau telah dibahas dah kok teh. Setelah kita beriman ini, tulus ikhlas ini, 3 generasi ini tuan. Neneknya Timotius,
Mama Ana Timotius, dua-dua PWGT, Oma Luis, Tanta Yunike, Tae PKB. Tanyainan na to, piran-piran apa kita tu PKB? Ini pertanyaan. Kenapa ini kok ibunya, neneknya perempuan? Iri hati dong kami ini, PKB ini. Ibunya doang, nenek perempuan doang yang disebut. Ternyata di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayatnya yang pertama, ya tumbena Timotius orang Yunani. Perang itu oleh orang Yunani. Tak pada Nasarani, tak pada anggota PKB, tak pada dibaptis. Ia metona ibu nati di Pokada. Jelas dulu ya. Oke. Setelah itu, bagaimana Paulus menasihati? Ya Timotius, kamu tuh loh, tugas utamamu adalah membentengi ajaran-ajaran yang sesat itu, supaya jemaat waktu itu, PPGT zaman now, dan ibu-ibu, bapak-bapak yang datang pada malam hari ini tetap peganglah teguh ajaran yang sesat itu. Tugas Timotius, tapi mangurang apa tepia? Kira-kira dia 97 tahun na PPGT pak. Luar biasa. Selalu panggilan itu selalu datang dari pihak Tuhan. Caranya bagaimana? Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-7, tema Sinode Seram Gereja Toraja yang lalu. Kolose pasal 7 ada 4 kata hendaklah. Pengkilalai te. Hendaklah kamu hidup tetap di dalam Kristus. Hendaklah. Tidak maksa-maksa. Hendaklah juga kamu berakar dan bertumbuh. 2 kata hendaklah. Dan yang ketiga, hendaklah kamu PPGT jemaat yang datang pada malam hari ini. Urang tiramban nanti komi budak komi saya. Supaya bertambah teguh di dalam iman. 3. Ayat 4. Hendaklah kamu tetap mengucap syukur. Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-7 itu tema sidang sinode yang lalu yang mewarnai pemberitaan firman Tuhan membangun jemaat 2024. Pengkilala itu sehingga ajaran sehat inilah yang diminta untuk disampaikan kepada Timotius untuk dipegang. Makanya membangun jemaat judulnya pada tahun 2025 ini halaman depan adalah rawatlah. Apa yang dirawat? Iman yang hidup, yang tidak mati itu. Kalau sudah iman mati, habislah kita gereja Toraja. Ciri iman mati, tidak ada pemberitaan firman di dalam gereja ini. Puji Tuhan. Penduam pado, penduam pendete, luar biasa. Firman Tuhan terus dibicarakan. Ritual boleh, upacara boleh. Siapa bilang tidak boleh? Tapi jangan lupa nilai spiritualnya juga. Kutiro-tiro, budak-budak tahun tiro nukwasi buku marak mutu gereja Toraja mak ritual-ritual mak upacara kurang mutu nilai spiritual. Contoh, dak 2 jemaat. Gambaran jemaat zaman now ada di dalam Wahyu pasal 2 dan 3. Surat Yohanes kepada ke-7 jemaat. Da 2 tula tegur mate-matelu seng keliu pengesum. Jemaat Efesus. Doktrinnya begitu hebat. Wah, kira-kira susi kita teh doktrin Calvin itu dipegang teguh dipelajari. Harus. Ritual maru aliu tu gereja pono-pono. Nakaritik nasayu pengesu. Kamu sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Kasih semakin dingin.
Tiro itu tema. Anak terhadap orang tua terhadap anak. Kehilangan kasih yang mula-mula. Yang kedua, jemaat Laodikia. Maru apisan no to. Nah, apa para kurang teh? Berkat mi luar biasa. Sugi mo kan. Buddha mo tedongki. Buddha mo kamanarangki. Buddha mo gelarki. Wah, upacaranya luar biasa. Apa ya? Malay tu puang Yesu lako salian. Saba ama rame-rame mar tu tolan. Tak abang mo tu puang Yesu di pokada. Tasuk lako salian. Tapi itulah. Kasih karunia tadi seperti setelah dosa, pengakuan dosa, ada kasih karunia. Yesus mengetuk, aku mau masuk bersama-sama dengan kamu dan makan dengan kamu, PPGT di atas, PPGT di bawah, jemaat yang datang pada sore hari ini. Bersama-sama sehidangan dengan Tuhan Yesus Kristus. Melong rakato. Yang kedua, apa hambatan? Budaliu hambatan untuk mempertahankan iman yang sejati, yang sehat ini. Tidak gampang ibu-ibu. Tidak mudah sama sekali. Tantangan dari luar, tantangan dari dalam. Biasa ki dari jemaat. Biasa ki si tege duka ki lalu konsistori. Biasa ya toh. Nah, Raja Sulaiman, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Amsal 27 ayatnya yang ke-17. Ya itu biasa sih biasa. Tasuk bunga-bunga api, itu biasa. Atau suka menunda. Siapa suka memperhatikan angin, tidak akan pernah menabur. Siapa suka memperhatikan awan, tak alami pare, tunda. Maka mau korima basah, tak apa waktu sibuk pakai piram-piram pak, tunda. Itu iman. Pemain band sang maneku ya ton na covid maaben mo te piadate. Yan na setengah na mo makaren makampa mo lanter malam. Itu piadato. Hormat bro. Mantap. Saya belajar dihibur. Sang pulo na allo nalang kamara dikurung. Yaman na sang maneku lante. PPGT yang mendengarkan firman ini di dalam dan di luar. Generasi zaman now. Generasi stroberi. Nah, kuah Petrus jangan berhenti di iman saja. 2 Petrus 1 ayat yang kelima. Justru karena kamu sudah beroleh kasih karunia, kamu harus menambahkan imanmu pengetahuan. Ada pengetahuan. Ya moto bagi PPGT sekarang ini saya tidak menakut-nakuti, sama sekali tidak. Ini pengalaman saya sampai hari ini saya masih karyawan. Penduan Pak Loma Ajama kontra anak adik KT. Aku mematuan na jo kantoro. Tak siana tambahin na opa. Ombang na tamban na. Itu. Masih bisa. Hati-hati. Mulai dari kami berdua. Ya tu kamu PPGT mangura pakobi. Ya tu kami mangka mau mangura solat sang maneku. Solat kan Asrama Toraja jo Jakarta te, to Betawi. Kamu belum pernah tua. Itu dia. Jadi coba buka Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-16. Mesti dibahas teh. Tak kalando-lando. Tetek pitu teh ya tambah 5 menit lagi lah. Efesus 5 ayatnya yang ke-16. Baca keras-keras. Habib, ayo bro, tayangkan.
Efesus 5 ayatnya yang ke-16. Pergunakanlah apa? Waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah apa? Jahat. Pergunakanlah waktu. Bahasa aslinya, tebuslah waktu itu. Laabak itu waktu. Kita tuh jemaat gereja Toraja, jemaat Rantepaus dan saya. Kende kena alangan mimbar te tapi onar waliuna te firman te. Budal itu waktu terbuang. Budal itu waktu terbuang. Termasuk ada itu kita tuh Indonesia paling tinggi waktuna untuk menggunakan 6 jam satu hari, Bu. Mak apa mau yang kamu teh? 6 jam. Luar biasa loh. Dengar khotbah di gereja 30 menit na gosok-gosok mau tulis teh na jong. Gelisa mo. Itulah biasa toda ke sengke-sengke do memimbar mak tegur tu tuang pandeta. Sengke duka mo komi. Ayam mitir tu tuang pandeta mangallo na cemberut mo. Baatu pendeta Rita cemberut mo. Ajak bila ko kafe to ngopi-ngopi sambil ngobrol-ngobrol loh. Pasti ada masalah itu. Ya mau to nama lari jomai Korintus tu jemaat Paulus. Aku tidak mau di sini lagi. Biarlah darahmu tertumpah di kepalamu. Kisah Rasul pasal 18. Lama itu Paulus. Mak paropo. Paulus te orang yang paling besar yang mengarang surat-surat kiriman itu luar biasa. Tendu kawatun na sengke mak paropo susiaku. Malai tapi doko puang oda. Damu male. Buda tahun dek Korintus. Tahun kuna sangat to. Jemaat kuna sangat to. Jemaat rantepau to. PKB rantepau. PUGT rantepau. Damu malai. Malam itu Tuhan datang kepada Paulus. Toro tu Paulus 1,5 tahun di jemaat Korintus. Dia buat nasar. Yan na pake na pong matuan dek te sang ngapa. Tae kula masakuru. 1,5 tahun. Tae na masakuru tu Paulus. Kira-kira umba pada lando tu berdua karena Paulus to 1,5 tahun tak nama sakuru. Ibu-ibu ke kamu to. Ya to nalatas mo 1,5 tahun mak sakuru mojo tekeng krea to. Satu-satunya salon tukang cukur di Alkitab yang sangat bagus namanya adalah salon kengkrea. Jadi yang nadadi temol jo ke salama lama PWGT solat kerjasama PPGT pesan memang mau komi ruangan jo misa ya 3 kali 4 meter dulu lah buka salon pesan dulu jangan minta uang gereja jangan minta uang majelis menaik ke bank di atas itu ajukan proposal langgaragakan salon apa sanganna salonna jemaat Rantepau dengan merek salon kengkrea. Ke tangga majui. Itu dia Paulus. Jadi Bapak Ibu pada malam hari ini 6 bulan yang lalu saya katakan di sini pengetahuan yang paling sangat perlu setelah iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan adalah membina pengetahuan kita itu keluar dari sini. Mahasiswa yang ada sekarang ini, hari ini mahasiswa, besok jadi pemimpin. Jangan anggap remeh toh, jangan dianggap remeh. Hari ini mahasiswa, besok jadi pemimpin. Generasi stroberi. Tapi hati-hati tuh generasi stroberi.
melong borong mararang di tiro. Tapi anna tobang bonyok, lembek, tidak tahan uji, tidak tahan kritik, baper, mudah tersinggung, mak paropok dan lain sebagainya. Ada kasih karunia. Jangan sia-siakan waktu itu. Caranya bagaimana? Kurangi-rangi te pemda inde demo tu uji kompetensi kala jadi pegawai kisah naik pangkat. Wah mantap. Coba bro, Habib, tayangkan segitiga kompetensi itu apa saja unsur 3 daripada kompetensi yang harus dimiliki oleh anak muda sekarang kalau mau maju, mau diterima. Lulusan Pandeta Staken raka lulusan UKI dah. UKI Paulus Toraja ini luar biasa. Luar biasa. Rektorna Annan Gelarna yang saya paling kagum betul. Dia adalah akuntan yang diakui secara nasional. CA, Chartered Accountant. Luar biasa itu. Untung liu TU kenapa ete tahu TE. Masuli itu jabatannya toh. Jarang. Nanti orang akan datang ke sekolah di Toraja, nggak upah perlu ke Salatiga lagi kayak kami dulu ke Jawa. Di sini aja. Tapi kompetensi itu, pengetahuan di garis bawah, kirinya adalah keterampilan, yang kanannya sini adalah karakter, di tengah-tengahnya itulah kompetensi. Uji kompetensi artinya apa? Pengetahuannya harus baik. Keterampilan, terampil. Ada improvisasi tapi sama benda. Oh, mantap toh dah. Pro kantor tadi mantap, ada improvisasi, terampil. Karakternya baik. Ini kompetensi akan terus dibawa. Mulai dirut BUMN, panggawa raka ujiannya itu juga. Coba Anda cerita kepada kami siapa Anda. Ceritalah mengenai kompetensi anak muda, mahasiswa. Tapi siapa Anda? Please speak in English please. Wah. Bahasa Inggris. Rangi na presenter ini lo sangamai. Pemimpin ini luar biasa, teknik bicaranya bagus sekali. Menarang bahasa Inggris. PPGT luar biasa. Bahasa Inggris bukan bahasa asing lagi di Toraja. Enggak lah yo. Udah hebat kita di Toraja ini. Tapi iman itu harus ditambahkan. Iman perlu. Nah, pengakuan gereja Toraja yang kita harus bertahankan mati-mati. Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dengan pimpinan Roh Kudus, gereja Toraja sampai kepada kesimpulan ma'adullu nakwa, Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Ini harus tidak bisa ditawar. Nakwa Paulus, siapa yang memberitakan di luar Injil yang kami sampaikan itu, terkutuklah dia. Galatia pasal 3. Hai kamu jemaat Galatia, siapa kamu orang bodoh ini? Indah maruk mau tunarang komi. Mi bisa keluar dari iman, tidak mengakui lagi bukan Kristus, bukan lagi Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ia molan pengakuan gereja Toraja to'o. Ini hari khusus mengenai pengakuan gereja Toraja. PGT, Karua Fasal. Semua petunjuk kehidupan ada di situ. Lamale rakang kayung manuk delanto. Diuji dengan firman, tidak usah marah-marah dari mimbar. Thomas sangodukan nak pirembongi. Male na ang kayung manuk makurung na. Nasolan na dede kumale mak dadu. Sama. Siapa yang mendengarkan firman ini, malebang pangkayung manuk, uji dengan firman Tuhan. Akhirnya, peganglah ajaran yang sehat itu. Resep yang paling utama adalah gerakan cinta Alkitab.
Kukutanai Ibu Majelis. Oh, dan itu acara Gerakan Cinta Alkitab hari Minggu jam 11. Mantap. Yan ada siapa toh? Kela bibang, kela paloko, ada siapa barra langkapi pe Gerakan Cinta Alkitab. Sambali jemaat Tilengkoi nak ilustrasi. Ya, ini icebreaker supaya lebih semangat sedikit kita sebelum mengakhiri. Kukutanai yang milolian asrama Elim milendu lian jemaat Rantepao indah tuh anggota kita PKB yang paling lama berdiri. Maajas Mabusa allo bongi kede napala natandai to tilengko ya to yan nakamun de jemaat kukutanai natami tandai laku rapo komila ko pendeta tuang mangal pendeta mangal solai burita kita ami tandai indah to tu kede bang allo bongin de tejo pojok do tu Alkitab indah narato PKB yo pojok tasuk komila ko oh inde pole dole satu ayat yang terakhir tunabung Ka'bang alobongi Mazmur 119 buka ayatnya yang ke-97. Mazmur 119 ayatnya yang ke-97. Kan nabung kayota alobongyo maajas tawa nama mak nabung ka atual kitab persis dibagi dua ini ya. Tiru dako isinya ini coba Habib 119 ayatnya yang ke-97 firman Tuhan 1, 2, 3 sepanjang apa? Gak usah malam-malam lah siang doang ada waktu. Betapa aku cintai Tauratmu. Kan sejalan dengan anjuran Gereja Toraja itu. Gerakan Cinta Alkitab. Dan inilah yang dilakukan oleh Ibu PWGT Dami Kalambe. Da adu anak-ana. To bule. Mak jama tumbeena. Taewat tunna. Ya mak nasu. Ya mak nasu bae. Ya mak apel. Nade siapa itu penanian napala. Melong itu penanian. Tak mau na PWT Kalambe disanga mau nyonya Andi Serut. Maadin ikut band nanti terakhir sebelum saat teduh. Nyanyiannya begini. Ya Tuhan tiap jam Engkaulah yang memberi sejahtera berapa jam? Setiap jam ya Tuhan di Kau ku perlukan datang juru selamat berkatilah saat teduh.
Baik jemaat sekalian, doa kita setiap hari tidak sempurna. Kita akan ungkapkan bersama-sama dengan penuh sukacita doa yang begitu sempurna yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Doa Bapa kami kita perkatakan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga. Amin. Jadi ya TPGT teh yang nata pemimpin pasti majelis sudah karena ikut pembinaan. Udah jong sulo. Melong lu, para lulu dibasah. Oh. Tak dek. Mengucapkan rumusan inti PGT, pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus yang kita mengaku bahwa pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga yang terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya Gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Oke, anak-anak kita PPGT, jemaat Rantepal, dipersilahkan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Oyang generasi strawberry. Ini dia. Setiap masa ada generasinya. Setiap generasi ada masanya. Mereka ini imannya hidup, tidak bercacat, morena. Apa judul nanti ibu? Sang mana?
Buddha liu telah dipasambayangan te doa syafaat. Saya mohon izin kita akan ringkas nanti di dalam doa syafaat sabak 90 misa daftar nate. Doa syafaat ini doa perantara untuk orang yang sakit, yang berulang tahun, yang berencana untuk bangsa, Pemda di Toraja, Gereja Toraja. Tamas sambayang. Terpujilah namamu Tuhan, tidak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmatmu, baru setiap malam seperti ini. Kurre sumanga budak-budak puang, terpujilah namamu, hambamu yang lemah ini selesai menyampaikan firman-Mu dengan sangat-sangat praktis. Kiranya berkenan di hadapan-Mu, jadi bekal kembali ke tempat tugas kami ke dunia kerja untuk tetap berpegang pada ajaran-ajaran sehat yang percaya bahwa Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat, tidak goyah. Doa syafaat kami pada malam hari ini doa perantara bagi yang sakit. Tuhan tahu
Mungkin sudah diumumkan tadi siang. Tuhan lebih tahu dari kami. Kami datang ke sini untuk mencari kesembuhan, mencari kehendak-Mu, dan kehendak-Mu selalu baik bagi saudara-saudara kami yang sakit, melalui upaya penyembuhan, melalui dokter, obat, dan lain sebagainya. Demikian juga bagi anggota jemaat yang berulang tahun. Sempurnakan sukacitanya. Berdoa bagi jemaat yang tidak mampu lagi ke gereja. Di rumah pun Tuhan beserta, ada Tuhan Yesus yang menemani. Berdoa untuk pelayanan ke depan 1 minggu. Berdoa untuk jemaat yang sedang berusaha. Bagi keluarga yang berduka cita, rencana pernikahan, keluarga yang lain-lain, berdoa untuk pelayanan kudus, perjamuan kudus, berdoa untuk penyelesaian bunga lalan. Ini jalan sudah dibentuk Tuhan, luar biasa gedung ini. Namamu dipermuliakan, rumah ini terus menjadi rumah doa, firman-Mu diberitakan. Doa syafaat kami juga untuk bangsa dan negara pemerintah kami. Kesejahteraan Indonesia, bangsa Indonesia adalah kesejahteraan Sulawesi Selatan. Kesejahteraan Sulawesi Selatan adalah kesejahteraan Tanah Toraja dan Toraja Utara. Kesejahteraan Toraja Utara dan Tanah Toraja adalah kesejahteraan gereja-gereja yang ada di Tanah Toraja. Semua ini namamu dipermuliakan. Sekali lagi, kurre sumanga liu te pemberitaan te bongi puang. Luar biasa. 4 tema bacaan leksionari mendukung 1 tema, peganglah ajaran yang sehat itu bagi Timotius anak muda PPKT yang menyanyi dengan begitu indahnya pada malam hari ini. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Ampuni salah dan dosa kami, supaya doa-doa kami tidak terhalang datang kepadamu. Sucikan kami dengan darah-Mu yang kudus, meteraikan firman-Mu yang kami sudah baca, kami renungkan dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus. Ampuni kami, dengar doa kami. Kami berdoa hanya melalui 1 nama penolong kami, Kristus Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Sebelum kita menerima pengutusan dan menerima berkat, kembali kita mengangkat pujian. Jika padaku ditanyakan, apa akan beritakan kepada dunia? Jemaat silakan berdiri.
Leluk tong ante jemaat rantepo kemenani komi terhibur liuna atau luar biasa. Saya dikhotbai menyanyi itu artinya menyanyikan firman. Luar biasa. Kure sumanga lako para majelis. Tuang pendeta sama maneku pendeta Yonatan Mangallo. Ibu pendeta Rita. Tanya anak pandeta, melada anak NDT 40 mau tahun NDT di kesempatan naik. Dan hari ini saya masih kuat. Kos sengak mau lutut josola itu tapi tidak apa-apa. Bagi yang senior ini jaga betis dan lutut. Penuaan muncul dari betis dan lutut. Tetap berdiri. Pergilah. Pegang teguhlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar dan jalanilah hidup terus berpadanan dengan ajaran yang sehat dan benar. Roh Kudus memampukan kami. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Sebelum kita menyanyikan doa syukur mewakili jemaat Rantepau dan jemaat yang hadir pada jam ibadah pada sore hari ini. Terima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memakai hambanya, orang tua kita Pak Dumatira dari Betawi, datang menaburkan firman di tengah-tengah kita sekalian pada malam hari ini. Berdoa kiranya Bapak senantiasa beri kekuatan kesehatan dan kita akan semakin bertemu dari tahun-tahun ke depan. Mudah-mudahan tetap sehat. Kita nyanyikan nyanyian syukur sebagai lagu penutup pada ibadah sore hari ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya. Lebih dari
Tuhan senantiasa memberkati dan menuntun perjalanan kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.